Sosok Bapak Lo Keng Hong yang sederhana, tenang, dan selalu sabar, telah menginspirasi ribuan investor retail di Indonesia. Pada video ini, kita akan mengulas dan analisa secara sederhana daftar 6 saham terbaik yang beliau pegang, versi Mutiara Investasi, di tahun 2025 ini. Namun sebelum lanjut, informasi emiten saham yang disebutkan pada video ini, bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Yang pertama adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk, dengan kode saham SIMP. Bapak Lo Keng Hong terpantau karena sudah memiliki saham, dengan porsi di atas 5%, sejak tanggal 24 Juni 2025 lalu. Harga saham SIMP saat video ini dibuat, masih bertahan di level harga 500 per lembar saham. Dalam 1 bulan terakhir, harga saham SIMP sudah naik sekitar 18%. Dan selama 3 bulan terakhir, bahkan mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu naik sebanyak sekitar 40%. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham SIMP sebenarnya baru saja mulai bangkit dari tren penurunan panjang, sejak tahun 2022. Berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini, mengalami pertumbuhan laba bersih, dan proyeksi laba bersih saham SIMP, mengalami peningkatan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, saham SIMP sejak tahun 2021 selalu konsisten membagikan dividen 1 kali dalam setahun, dan pada tahun 2019 dan tahun 2020, sempat bolong membagikan dividen. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, investor asing memiliki sebesar 8,3% saja. Kemudian investor institusi memiliki sebesar 23%. Dan investor individu memiliki sebanyak 68,5%. Yang kedua adalah saham di sektor batubara, yaitu PT ABM Investama Tbk, dengan kode saham ABMM. Bapak Lo Keng Hong terpantau terakhir membeli saham ABMM pada tanggal 9 April 2025 lalu, dengan porsi kepemilikan sebanyak 5,48%. Harga saham ABMM saat video ini dibuat, masih bertahan di level harga 3.000 per lembar saham. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham ABMM hanya naik sekitar 4% saja. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham ABMM sebenarnya masih mengalami kenaikan, sejak tahun 2022 lalu. Namun berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini, laba bersih saham ABMM mengalami penurunan yang sangat besar dari tahun 2024 lalu. Dan berdasarkan proyeksi laba bersih saham ABMM, akan kembali mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, saham ABMM sejak tahun 2022 selalu konsisten membagikan dividen 1 kali dalam setahun, dan pada tahun 2021, sempat bolong membagikan dividen. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, investor asing memiliki sebesar 30,4%, kemudian investor institusi memiliki sebesar 54,3%, dan investor individu memiliki sebanyak 15,3% saja. Kemudian yang ketiga adalah saham PT Gajah Tunggal Tbk, dengan kode saham GJTL. Bapak Lo Keng Hong terpantau terakhir membeli saham GJTL, pada tanggal 23 Juni 2025 lalu, dengan porsi kepemilikan sebanyak 5,49%. Harga saham GJTL saat video ini dibuat, masih bertahan di level harga 1.110 per lembar saham. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham GJTL sudah mengalami kenaikan sekitar 22%. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham GJTL sebenarnya masih mengalami tren kenaikan sejak tahun 2022 lalu. Serta berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini,
Laba bersih saham GJTL masih mengalami pertumbuhan dari tahun 2024 yang lalu, meskipun tidak terlalu besar. Dan berdasarkan proyeksi laba bersih saham GJTL, akan kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, saham GJTL termasuk yang sangat tidak konsisten membagikan dividen sejak tahun 2015 lalu. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, investor asing memiliki sebesar 42,9%. Kemudian investor institusi memiliki sebesar 6% saja, dan investor individu memiliki sebanyak 51,1%. Kemudian yang keempat adalah saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan kode saham PGAS. Dengan porsi kepemilikan masih di bawah 5%, Bapak Lo Keng Hong belum muncul namanya dari daftar pemegang saham. Namun dari sumber terpercaya, Bapak Lo Keng Hong sudah masuk di saham PGAS sejak tahun 2024 lalu. Harga saham PGAS saat video ini dibuat, masih bertahan di level harga 1.585 per lembar saham. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham PGAS sudah mengalami kenaikan sekitar 9%. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham PGAS sebenarnya masih stabil berada di rentang harga 1.200-an hingga 1.800-an sejak tahun 2022 lalu. Serta berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini, mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2024 yang lalu. Dan berdasarkan proyeksi laba bersih saham PGAS, juga akan kembali mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, selain di tahun 2021, saham PGAS sangat konsisten membagikan dividen 1 kali dalam 1 tahun, dan di tahun 2025 ini sudah membagikan dividen sebesar 182 per lembar saham. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, investor asing memiliki sebesar 49,1%, kemudian investor institusi memiliki sebesar 28,3%, dan investor individu memiliki sebanyak 22,6%. Kemudian yang kelima adalah saham PT Bank OSBC NISP Tbk, dengan kode saham NISP. Dari sumber terpercaya juga menyebutkan, Bapak Lo Keng Hong sudah masuk di saham NISP sejak tahun 2024 lalu, dengan porsi kepemilikan yang masih di bawah 5%, sehingga belum muncul namanya dari daftar pemegang saham. Harga saham NISP saat video ini dibuat, masih bertahan di level harga 1.345 per lembar saham. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham NISP sudah mengalami kenaikan tipis sekitar 1,5% saja. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham NISP mengalami kenaikan yang sangat luar biasa yaitu, naik sekitar 111% sejak tahun 2022 lalu. Serta berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini, masih mengalami pertumbuhan meskipun hanya sedikit. Dan berdasarkan proyeksi laba bersih saham NISP, juga akan kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, sejak tahun 2022 sangat konsisten membagikan dividen 1 kali dalam 1 tahun, dan di tahun 2025 ini sudah membagikan dividen sebesar Rp106 per lembar saham. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, mayoritas masih dimiliki oleh investor asing, yaitu sebesar 89,5%, kemudian investor institusi memiliki sebesar 4,6%, dan investor individu memiliki sebanyak 5,9% saja. Kemudian yang terakhir adalah saham PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan kode saham BNGA. Sama seperti saham PGAS dan NISP, dengan porsi kepemilikan yang masih di bawah 5%, sehingga belum muncul namanya dari daftar pemegang saham. Harga saham BNGA saat video ini dibuat,
masih bertahan di level harga 1.670 per lembar saham. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham BNGA masih mengalami kenaikan tipis sekitar 4,3% saja. Namun, jika ditarik data yang lebih lama yaitu selama 3 tahun ke belakang, harga saham BNGA juga mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu naik sekitar 67% sejak tahun 2022 lalu. Serta berdasarkan kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2025 ini, juga masih mengalami pertumbuhan yang lumayan besar. Dan berdasarkan proyeksi laba bersih saham BNGA, juga akan kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2025 ini. Dari histori pembagian dividen, sejak tahun 2018 sangat konsisten membagikan dividen 1 kali dalam 1 tahun, dan di tahun 2025 ini sudah membagikan dividen sebesar Rp155 per lembar saham. Berdasarkan data kepemilikan saham yang bisa diperdagangkan, mayoritas masih dimiliki oleh investor asing, yaitu sebesar 94,7%, kemudian investor institusi dan individu memiliki porsi yang sangat kecil yaitu di bawah 5%. Saham mana yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong, yang menjadi saham favoritmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar.